Banyak orang bertanya pada saya, kenapa sih saya itu sering mengkritik cara beragama orang-orang Islam? Jawaban saya sederhana. Alasan utama saya mengkritik orang-orang Islam adalah karena saya tidak ingin umat Islam terus terbelakang, tertinggal, terpuruk. Jujur deh, dunia Islam itu parah. Penuh konflik, cekcok, bodoh, berantakan, ilmu pengetahuan yang tertinggal. Teknologinya bergantung pada barat, miskin, tidak menghargai HAM, dan seterusnya. Pokoknya parah. Parah. Kalaulah ada negara yang kaya, ya karena memang ditakdirkan Tuhan punya sumber daya alam gratis seperti minyak. Tapi minyak yang mereka miliki suatu saat akan habis. Dan mereka akan kembali mengulang cerita serupa dengan negara-negara Islam lainnya. Tertinggal. Bagi saya, umat Islam terbelakang. Dan keterbelakangan umat Islam itu terjadi karena menurut saya, kesalahan cara berpikir banyak orang Islam. Apa itu? Kalau Anda tanya pada saya. Jawaban saya adalah karena banyak orang Islam beragama tanpa menggunakan akal. Banyak orang Islam beragama dengan pikiran tertutup, beragama dengan cara yang anti keberagaman dan keterbukaan. Saya tahu banyak aktivis muslim saat ini yang menyerukan bahwa solusi atas keterbelakangan ini adalah menegakkan negara Islam, menerapkan syariah. Orang seperti Felix Xiao misalnya, tahu kan Felix Xiao? Nah, coba saja baca tulisan-tulisannya. Saya misalnya baca buku Khilafah Remake, terbit tahun 2014. Dia bilang kesalahan umat Islam saat ini adalah meninggalkan gagasan negara Islam dan memilih sistem di luar Islam, yaitu negara sekuler. Menurut Felix, di masa kejayaan yang dulu, Islam menerapkan syariah, menerapkan negara Islam, menerapkan khilafah. Begitu khilafah berakhir, dunia Islam terus mengalami keruntuhan yang kata Felix. Dengan demikian, menurut logika Felix, jawaban terhadap ketertinggalan dunia Islam saat ini adalah jelas tegakkan negara Islam, tegakkan khilafah. Logika Felix semacam ini emang sederhana dan seringkali memang terkesan menarik bagi terutama mereka yang tidak mau capek-capek belajar sejarah. Tapi kalau buat saya sih gampang sekali terlihat cacat logika Felix ini. Begini, kalau memang khilafah atau negara Islam atau syariah adalah variabel yang menentukan kemajuan, mengapa dunia barat bisa mencapai kemajuan tanpa hal-hal itu? Buat barat boro-boro menerapkan syariah dan khilafah, percaya pada Islam pun mereka tidak. Bahkan bisa dibilang barat itu maju justru karena mereka sekuler. Felix sebetulnya tidak perlu bikin kesalahan mendasar semacam itu kalau saja dia tekun mempelajari sejarah peradaban Islam. Ada begitu banyak buku ulasan yang menunjukkan bahwa kejayaan di masa Islam di masa lalu itu didasari bukan oleh karena agama atau sistem politik. Yang menentukan kemajuan Islam di masa lalu adalah hal-hal yang sekarang juga menjadi faktor penentu keberhasilan dunia barat. Apa itu? Penghargaan dan cinta terhadap ilmu pengetahuan, keterbukaan berpikir, dan pertukaran keilmuan. Jadi kuncinya satu, ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban barat terjadi sejak zaman yang disebut pencerahan atau Renaissance, yang meruntuhkan kebekuan berpikir di masa kegelapan. Eropa pernah punya masa kegelapan. Dan di masa kegelapan itu istana dan gereja itu melarang juga orang berpikir bebas. Ingat cerita Galileo Galilei? Kalau belum tahu ceritanya, browse deh, cari ceritanya. Galileo itu dihukum harus hidup dalam pengucilan karena menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Kalau sekarang kita semua tahu itu benar, tapi di masa lalu itu ditolak oleh istana, oleh gereja. Di masa kegelapan barat itu orang tidak boleh melawan apa yang ditetapkan penguasa kerajaan dan gereja. Akibatnya Eropa terbelakang. Eropa kemudian berubah. Ketika berubah, agama tidak dihabisi, tapi cara beragamanya yang diubah. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak lagi ditentukan oleh pemuka agama, bukan oleh pendeta, tapi oleh saintis. Kebenaran ilmu pengetahuan ditentukan oleh proses pencarian kebenaran yang dilakukan secara bertanggung jawab oleh para ilmuwan. Maka ketika masyarakat tercerahkan, maka masyarakat pun dengan bernafsu mengejar ilmu pengetahuan. Penguasaan ilmu pengetahuan inilah yang melahirkan berbagai revolusi sains dan kemudian lahirnya revolusi industri. Dan ini pada akhirnya, pada gilirannya berdampak pada kemajuan ekonomi. Pengalaman Islam sebenarnya memberi pelajaran serupa. Islam dulu
pernah punya masa jaya. Dan Islam di masa jaya itu tumbuh pesat karena para pemuka Islam di masa perkembangan yang jaya itu sangat menghormati keterbukaan dan pengetahuan. Islam itu ingat tumbuh semula di Arab yang tertinggal secara peradaban di masa itu. Orang-orang muslim pertama-tama itu adalah kaum yang hidup dalam budaya padang pasir yang keras, penuh konflik, tidak berorientasi pada sains, bahkan buta huruf. Syukurlah para penguasa Islam kemudian di masa itu belajar bahwa untuk membangun peradaban diperlukan orang-orang pintar dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan. Ekspansi Islam, perluasan Islam di masa-masa itu menyebabkan Islam kemudian belajar dari warisan kebudayaan Yunani klasik dan warisan peradaban timur dengan percaya diri. Dan itu ironisnya diabaikan oleh Barat di masa itu. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat dari Yunani didatangkan dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini semualah yang mendorong lahirnya tradisi akademis yang melahirkan cabang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, optik, geografi, fisika, astronomi, dan sejarah, dan tentu saja filsafat. Pada era kejayaan Islam itu, metode berpikir rasional, ilmiah, dan filosofis berkembang dengan kokoh. Landasan itulah yang memungkinkan lahirnya para ilmuwan, pemikir, filsuf, budayawan yang tak henti-henti melahirkan karya-karya yang membangun peradaban Islam. Kalau tidak percaya cerita ini, saya sarankan baca deh buku-buku tentang sejarah Islam. Jadi keterbelakangan umat Islam jelas tidak bisa diatasi dengan sekedar bikin negara Islam khilafah. Kita harus berani mendobrak kebekuan berpikir yang ada dalam dunia Islam saat ini. Karena itu, kita harus berani mengkritik pemuka agama. Meninjau kembali ajaran agama yang nampak tidak masuk akal. Mengkritik cara berpikir dan perilaku umat Islam yang membawa dunia pada keterbelakangan. Jadi kalau saya akan terus mengkritik cara beragama banyak orang Islam, itu bukan karena saya membenci Islam ya. Bukan karena saya membenci orang-orang Islam. Saya justru ingin agar orang-orang Islam maju tanpa membawa ancaman.